Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan, kesempatan, dan berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bila Roh Tuhan bekerja untuk memberikan pengertian hikmat bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 9 Juni 2025 tertulis dalam Titus 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, satu bukti bahwa kasih Allah nyata di dalam hidup manusia adalah Dia memberikan keselamatan melalui diri Yesus Kristus yang mati untuk menyelamatkan hidup kita dari dosa dan maut. Sehingga inilah jalan bagi hidup orang yang percaya untuk dapat menerima yang disebut dengan hidup yang kekal, hidup yang daripada Allah yang tidak menjalani kematian untuk selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih, dan inilah menjadi pengharapan yang paling terbesar di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Sebab apabila dalam perjalanan hidup manusia berakhir dengan kematian yang kekal atau tidak menerima hidup yang kekal, maka apa yang dilalui manusia sejak awal sampai akhir hidupnya tidak memiliki arti apa-apa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, kita yang sudah menerima hidup yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anugerah atau kasih karunia Tuhan bagi hidup kita, inilah yang hendak kita jaga dan pelihara di dalam perjalanan hidup kita, supaya mahkota kehidupan yaitu hidup yang kekal ini menjadi bagian tujuan dalam kehidupan kita. Kita mengetahui banyak di tengah-tengah kehidupan kita sebagai mengikut Yesus, kita selalu banyak mengalami tantangan, cobaan, bahkan juga penghambatan-penghambatan untuk menggagalkan yang disebut dengan kehidupan kekal yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Untuk itu, saudara-saudara kekasih, salah satu jalan yang harus kita lakukan adalah kita selalu percaya di dalam Tuhan dan selalu menyerahkan hidup kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Kemudian Roh Kudus itu akan menyempurnakan dalam hidup kita untuk dapat dimampukan hidup kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menggunakan kasih karunia Tuhan ini dalam hidup kita saat ini untuk kita jadikan sebagai jalan dalam hidup kita untuk kita berbuah di dalam Tuhan. Melalui kesaksian-kesaksian hidup kita kepada orang lain yang masih banyak terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang membawa hidupnya kepada kematian dan tidak melihat bagaimana pengharapan kita terbesar, yaitu kehidupan yang kekal. Dan kita mau mencoba selalu melakukan yang menjadi tuntunan Allah di dalam hidup kita, sehingga di dalam hidup kita merasakan bagaimana berkat sukacita dari Tuhan, dan sampai kepada akhir hidup kita, kita akan menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Kitalah yang disebut orang-orang yang memiliki kasih karunia Allah yang menyelamatkan dalam hidup kita sampai pada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih karunia yang Kau berikan bagi hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh memelihara dan memegang
kasih karunia itu di dalam hidup kami melalui penyerahan hidup kami, di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.